Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah kedua ini, kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online GKI Kebonjati. Kiranya, dengan tetap dikuasai rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, kita kembali memasuki ibadah ini, walaupun tidak berjumpa secara fisik. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, ada beberapa warta lisan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang tergerak untuk berbagi berkat dari Tuhan melalui kelompok kerja penanganan COVID-19 GKI Kebonjati yang bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung, bisa menyalurkan bantuan berupa dana ke rekening BCA nomor 775 033 0678 atas nama GKI Kebonjati Bandung. Dengan keterangan, Bonti Peduli COVID-19. Untuk persembahan dalam bentuk APD, surgical mask N95, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain, dapat dikirim ke GKI Kebonjati, Jalan Kebonjati 100 Bandung. Keterangan lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat Online GKI Kebonjati, WhatsApp Group, Facebook GKI Kebonjati, Instagram GKI Kebonjati, maupun melalui mobile apps di Play Store dengan keywords GKI Kebonjati Bandung. Dan juga dapat dilihat di website www.gkikebonjati.org. Warta lisan yang kedua, kebaktian umum online selama bulan April 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Kebonjati dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kebonjati atau melalui aplikasi GKI Kebonjati Bandung setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi. Keterangan lengkap kebaktian online bisa dilihat di Surat Edaran Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung tanggal 1 April 2020 atau melalui Warta Jemaat Online GKI Kebonjati dan berbagai media sosial yang dikelola oleh GKI Kebonjati. Warta lisan yang ketiga, pelayanan Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya atau SIDI, kelas katekisasi tahun pelayanan 2019-2020, akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, pukul 9.30. Formulir dapat diperoleh di pengajar kelas katekisasi masing-masing kelas, atau di Sekretariat GKI Kebonjati Bandung. Formulir yang telah diisi lengkap dapat diserahkan paling lambat pada hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020, pukul 12. Mohon perhatian dari seluruh calon baptis dewasa dan pengakuan percaya, katekisan tahun 2019-2020. Warta lisan yang keempat, demi menghindari penyebaran COVID-19 dan mendukung gerakan social distancing, kini tes masuk Universitas Kristen Maranatha dapat dilakukan secara online di rumah masing-masing peserta. Untuk informasi prosedur lengkap bisa dilihat di bit.ly/tes masuk strip online. Warta lisan kelima, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati sampai dengan tanggal 30 April 2020 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Sekretariat GKI Kebonjati tetap melayani seperti biasa, kecuali pada hari Minggu tanggal 12, 19, 26 April 2020. Warta lisan terakhir, persembahan merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas kasih-Nya kepada kita. Selain itu, persembahan juga merupakan bentuk dukungan kita sebagai jemaat, gereja, untuk mendukung berjalannya program gereja dan operasionalnya. Mulai saat ini, untuk memudahkan kita semua dalam memberikan persembahan, maka Majelis Jemaat GKI Kebonjati mulai mengaktifkan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital
dengan scan QRIS seperti BCA Mobile, OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, Shopee Pay, Permata Mobile, dan mobile banking lainnya. Panduan penggunaan dapat dilihat di Warta Jemaat Online, di WhatsApp Group GKI Kebonjati, Facebook, Instagram, dan aplikasi GKI Kebonjati Bandung, serta di website GKI Kebonjati www.gkikebonjati.org. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GKI Kebonjati, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bersama kami. Pelayan firman di kebaktian minggu ini adalah Penatua Agus Gunawan. Mari kita memasuki ibadah kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Mazmur 85 ayat 9. Rejoice, the Lord is King, your God and King the Lord. Rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Rejoice, rejoice. His kingdom cannot fail, He rules over and hands. The keys of death and hell are to our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say. Rejoice, rejoice.
menjemput semua hamba-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, tema ibadah kita di Minggu Paskah yang kedua ini adalah Duta Damai Sejahtera. Saat ini kita semua masih bergumul dengan wabah pandemik virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Banyak dari kita yang terkena imbas dari pandemik ini tidak hanya terinfeksi, tetapi di dalam pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari terkena dampaknya. Sungguh masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Hari ini tema ibadah kita hendak mengajak kita di masa yang sukar ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita hendak diingatkan bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan akan senantiasa membuat kita merasakan damai sejahtera, walau dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita melalui kehadirannya di tengah-tengah murid-muridnya. Ia hadir dalam situasi yang diliputi ketakutan, diliputi dengan kegalauan, dengan membawa damai sejahtera bagi murid-muridnya. Dan kita percaya, di dalam situasi sekarang ini, damai dan kasih-Nya akan terus menenteramkan hati kita dan memampukan kita semua untuk menjadi duta pembawa damai sejahtera. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada murid-murid-Nya. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Terpuji Engkau, Allah Bapa, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Allah Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk mengaku dosa. Firman Tuhan yang mengawali pengakuan dosa kita diambil dari Injil Matius
pasal yang ke-26 ayat 41b yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat ini marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur agar mendapat pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia yang lemah, seharusnya kami tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri ketika menghadapi masalah. Namun seringkali yang kami lakukan justru menunjukkan kalau kami hanya mengatasi berbagai masalah dengan kemampuan kami sendiri. Kami seringkali lupa untuk memohon hikmat dan penyertaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, kami merasa putus asa, seakan Engkau membiarkan kami bergumul sendiri. Padahal Engkau selalu bekerja dan selalu menyertai kami. Engkau memiliki cara yang tidak kami pahami dan waktu yang terbaik untuk menolong kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam situasi yang sulit dan tak menentu ini, kami lalai untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Kami justru ikut terbawa arus sehingga keadaan menjadi tidak kondusif. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga kami bisa melewati masalah demi masalah dengan tetap ada damai sejahtera di hati kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin. Beneath the cross of Jesus, I fail to take my stand. The shadow of a mighty rock within a weary land. Within the wilderness, a rest upon the way.
salib Yesus, ku ingin berhenti. Yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang benar. Naungan di panas terik bagiku yang benar. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatnya jelas, bahwa aku tiada layaklah dapat kasih dan Bagi kita yang telah menyesal dan mengakui dosa-dosa kita dengan tulus, maka kita akan mendapatkan pengampunan daripadanya. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus besertamu. dan juga besertamu. Abide with me, fast for the eventide. The
as they can be, through cloud and sunshine all abide with me. I fear no foe with thee and heart to bless. Ills have no weight and there's no bitterness. Where is that sting where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Although dark crossing for my closing eye, shine through the gloom and point me to the sky. Hands holding grace and affection of sleep, in life in death, in life in death, in life in death, O Lord, abide Lord, abide with me. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku berdoa di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntut yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah yang mengasihi kami, yang menjadi kekuatan sumber kehidupan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di tengah kondisi kami saat ini kami masih bisa beribadah kepada-Mu,
meskipun melalui online. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, pertolongan Roh Kudus, supaya ketika kami mulai membaca, kami dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang kami baca ini, dan kami juga boleh merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 22. "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang lain selain Dikau. Banyaklah kesedihan, pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan kujauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau.
hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka takku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak dengan tentramku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil yang akan kita baca diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, di minggu pagi ini izinkan saya boleh menyapa saudara dengan damai sejahtera bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Minggu Paskah kedua adalah waktu 1 minggu setelah Paskah pertama, yaitu merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati, kita rayakan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan bagi kita, umatnya. Minggu Paskah 2 adalah minggu di mana ada pembuktian tentang kebangkitan Kristus bagi umat dan bagi dunia oleh para murid Kristus dalam semangat yang menyala-nyala. Penampakan Kristus kepada para murid dan pengikutnya menjadi daya gerak luar biasa bagi para murid untuk memberitakan karya keselamatan Kristus itu. Maka itu saudara, ada pertanyaan yang menarik. Ketika kita kembali mengingat peristiwa Paskah, saudara, apakah saudara tahu siapa yang mula-mula mengingat bahwa Yesus akan dibangkitkan? Apakah saudara mengetahui kira-kira siapa yang mengingat bahwa Yesus akan dibangkitkan? Apakah para murid? Bukan, saudara. Yang ingat justru adalah mereka yang memusuhi Yesus, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi
yang justru mengingat bahwa Yesus akan bangkit. Nah, saudara bisa membaca misalnya dalam Matius 27 ayat 63, di situ dikatakan, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara, sungguh ironis bahwa bukan para murid yang ingat akan janji kebangkitan itu. Saudara, apakah para murid itu tahu bahwa Yesus pernah menjanjikan itu? Ya, mereka tahu betul. 3 tahun lamanya mereka berada bersama-sama dengan Yesus. Dan selama itu berkali-kali Yesus mengatakan bahwa ia akan disalibkan, dia akan mati, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan inilah misalnya yang dicatat dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara, apakah para murid mengerti apa yang dikatakan Yesus? Kalau kita membaca bagian dari Mazmur 9 ayat 32, di situ dikatakan bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu. Saudara, mengapa mereka tidak mengerti? Pertama, karena dalam pikiran mereka sudah terlanjur punya gambaran tentang Mesias yang akan menggulingkan penjajahan, lalu menjadi Raja Israel yang merdeka. Kedua, kenyataan yang terjadi. Yesus mengajarkan yang sebaliknya, yang jauh dari gambaran apa yang mereka pahami. Yesus mengajarkan bahwa Mesias akan menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Dan lebih parah lagi, kalau kita membaca dalam Markus 9 ayat 32, kata mereka tidak mengerti perkataan itu diteruskan dengan kata namun segan menanyakan kepadanya. Saudara, pemikiran pertama membuat mereka tidak mau memahami pengajaran Yesus, apalagi bicara soal penderitaan. Dan bukankah gereja juga demikian? Gereja terjebak pada godaan untuk menonjolkan kuasa mujizat Yesus dalam penyembuhan dan penderitaan umat, sehingga akibatnya penderitaan Kristus sendiri seringkali disamarkan dan disemukan. Maka itu inilah akibatnya, saudara. Dalam Injil Yohanes yang kita baca, pasal 20 ayat 19, di situ digambarkan situasi para murid yang sangat ketakutan. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Boleh dikatakan mereka bersembunyi karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Mereka takut dikenali dan ditangkap akibat kepercayaan mereka. Saudara, mengapa mereka takut? Hal tersebut karena mereka tidak memahami apa yang mereka pelajari selama 3 tahun bersama Yesus. Maka di tengah ketakutan tersebut, saudara, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, damai sejahtera dalam bahasa Yunaninya digunakan kata eirene, yang berarti damai, perdamaian, keserasian, damai sejahtera, ketertiban, selamat. Dan inilah perkataan Yesus yang disampaikan kepada para murid melalui peristiwa Paskah. Agar para murid hidup dalam damai, hidup dalam perdamaian, hidup dalam keserasian, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketertiban, dan hidup dalam keselamatan. Maka satu kata eirene ini yang artinya damai sejahtera tetapi sangat dalam implementasinya. Sebab dia melibatkan hidup. Dia melibatkan keteraturan dalam hidup itu, di mana hidup itu lepas dari yang namanya ketakutan. Maka setelah menyampaikan damai sejahtera kepada para muridnya yang ketakutan, saudara-saudara, ayat 20 dicatat Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara, penunjukan tangan dan lambung pertama ini untuk menunjukkan bukti kemenangan Yesus atas penderitaan, dan hal ini membuat para murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit. Tetapi di ayat 21, setelah Yesus mengatakan sekali lagi damai sejahtera itu kepada para murid, ia meneruskan dengan perkataan,
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, yang kedua, penunjukan tangan dan lambung bekas luka tersebut juga sebagai sebuah gambaran tentang penderitaan yang juga akan sama dialami oleh para murid sebagai duta damai sejahtera. Mereka akan mengalami juga penderitaan yang sama dengan Kristus, tetapi kata damai sejahtera di awal itu juga mau menunjukkan bahwa di tengah penderitaan itu juga mereka akan menang dalam penderitaan tersebut, sama dengan kemenangan yang sudah dialami oleh Kristus. Maka itu salah satu gambaran, saudara, yang jelas tentang kemenangan dalam penderitaan sebagai duta damai sejahtera ditulis dalam 1 Petrus yang kita baca, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saudara, kalau kita melihat latar belakang surat 1 Petrus ini adalah surat yang diyakini dari Rasul Petrus, yang ditunjukkan supaya pembacanya sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena iman mereka. Surat 1 Petrus agaknya ditulis ketika pemerintahan Romawi mulai menganiaya jemaat Kristen ketika mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Maka itu ayat 3 dan 4 memulai dengan pernyataan yang sungguh sangat menghibur kita, saudara. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kelahiran Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan dalam sorga bagi kamu. Ayat 6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika mulai harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara, hal tersebut ini ditulis untuk membuktikan kemurnian iman kita yang lebih tinggi nilainya, yang dikatakan daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, yang kita baca di ayat 7. Maka itu iman yang murni tentu harus dibuktikan ketika masa sulit harus kita hadapi. Keteguhan iman itulah yang akan memperoleh, dikatakan di dalam bacaan surat Petrus tadi, memperoleh puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang ditegaskan dalam ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Maka ayat ini satu paralel, saudara, dengan bacaan Yohanes yang kita baca. Ayat 8 dalam surat Petrus ini sama dengan Yohanes 20 yang kita baca tadi di ayat 24. Tentang seorang murid Yesus yang bernama Thomas, yang pada saat Yesus hadir ia tidak ada di tempat. Maka dalam kesempatan berikutnya 8 hari kemudian ketika para murid sedang berkumpul, Yesus kembali hadir menampakkan diri dan meminta Thomas menaruh jari tangannya dan mencucukkannya ke dalam lambung supaya ia percaya. Maka Thomas seketika itu juga berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, kisah dalam Yohanes itu ditutup dengan perkataan yang indah yang paralel dengan apa yang kita baca di ayat 8 surat Petrus tadi. Yaitu perkataan yang dikatakan Yesus kepada para muridnya yang tidak melihat. Dan itu ditujukan kepada kita semua yang juga tidak hadir dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu. Maka di situ dikatakan, berbahagialah mereka atau berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Saudara, peristiwa kebangkitan itu mengubah para murid. Dari ketakutan mereka juga akhirnya mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dan apa yang ditunjukkan Yesus dengan tangan dan lambungnya yang tertusuk tombak itu juga yang akhirnya dialami oleh para murid. Tetapi mereka saat ini tidak lagi ketakutan. Justru mereka dengan berani mewartakan itu. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab perintah untuk melanjutkan karya Kristus itu tidak dijalani seorang diri.
Tetapi Yesus memberikan juga penolong kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Yang dalam bacaan kita katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Maka itu saudara-saudara, kalau kita melihat catatan sejarah gereja, karangan Eusebius, ahli sejarah terkemuka pada abad keempat, Thomas ini menjadi perintis pekabaran Injil ke kerajaan Partia. Sekarang ini wilayahnya adalah wilayah Iran dan Irak sekitaran situ. Bahkan menurut tradisi gereja di India, Thomaslah yang pertama kali membawa berita Injil ke India Selatan, ke daerah Malabar dan Travancore. Sehingga di situ lahir sebuah gereja yang dinamakan Gereja Martoma, yang sampai saat ini berkembang. Dan tradisi pun mengatakan bahwa Thomas dibunuh oleh penentang Injil dan kemudian dimakamkan di Milyapore, dekat Madras. Saudara, catatan ini boleh menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus telah menimbulkan pengaruh yang radikal pada jiwa Thomas. Dari hatinya yang kecil dibangkitkan semangat hidup yang besar. Bahkan dia berani saat ini mewartakan untuk bisa memberitakan kepada orang-orang yang tidak melihat, sehingga mereka pun bisa percaya. Maka itu saudara, hari ini kita belajar cukup banyak. Makna maksud dari penampakan kebangkitan Kristus setidaknya memberikan beberapa pelajaran yang bisa kita hayati bersama. Dalam Yohanes 20 ayat 32, di situ dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagi kita generasi yang tidak melihat tetapi percaya karena pemberitaan atau kesaksian para rasul, maka kita sepatutnya bersyukur bahwa anugerah keselamatan dan damai sejahtera itu juga hadir bagi kita. Meskipun kita adalah generasi yang tidak melihat, tetapi oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa percaya. Yang kedua, saudara-saudara, penampakan kebangkitan Kristus juga menjadikan para murid saksi dari kebangkitan Kristus untuk menjadi duta pendamaian atau duta damai sejahtera. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 32. Bagaimana Petrus, seorang nelayan, ketika Roh Kudus hadir, maka dia bangkit berdiri dan memberitakan Kristus yang bangkit. Hasilnya 3.000 orang percaya. Yang tercatat itu hanya laki-laki, saudara-saudara. Dan kita pun termasuk di dalamnya. Maka kita juga yang percaya, hari ini juga kita diutus menjadi saksi, menjadi duta damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, maksud dari penampakan kebangkitan Kristus itu setidaknya memberikan pelajaran. Yang ketiga adalah menguatkan para murid. Ketika menjadi duta damai sejahtera, mereka harus akan mengalami bahkan penderitaan yang sama karena nama Tuhan. Maka itu Yesus membuktikan hari itu juga sampai sekarang bahwa jalan penderitaan itu bukan jalan kematian, tetapi jalan penderitaan adalah justru jalan keselamatan. Kalau kita menderita karena nama Tuhan, maka kita juga akan diselamatkan. Itu juga yang dikatakan misalnya saudara, sebelum Yesus berjalan menuju kematiannya, ketika mereka berkumpul bersama, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid. Lalu kemudian sebelum Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dia mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 1-4, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, justru ini membuat kita semakin kuat. Kalau sampai kita menjadi duta damai sejahtera tetapi kita mengalami penderitaan, maka surat Petrus mengatakan bertahanlah sampai pada kesudahannya. Dan yang keempat, saudara, maksud dari kebangkitan Kristus itu adalah memberikan janji penyertaan melalui Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam menjalankan tugas sebagai duta damai sejahtera tersebut. Itu yang kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 14.
Nah, saudara, dalam masa pandemik COVID-19, tampaknya peran sebagai duta damai sejahtera tersebut harus semakin gencar dilakukan. Gereja hari ini justru juga harus memulai menjadi duta pembawa damai sejahtera. Sebab Allah hadir bukan hanya melalui gedung gereja, tetapi saat ini juga kita menghayati bahwa Allah juga hadir di tengah situasi yang sedang kita alami. Justru kata eklesia itu ketika dikatakan dipanggil keluar, hari ini pun gereja tampaknya dipanggil keluar. Gereja tidak bisa hanya berupa gedung yang tertutup, tetapi hari ini kita semua keluar untuk menjadi duta kasih damai sejahtera Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Maka itu kita semua boleh bersyukur saudara, melalui tim Kespel, Gerakan, GKI, Kebonjati sebagai duta damai sejahtera ini sudah dilakukan. Saya punya tayangannya, dan nanti boleh kita lihat tayangannya. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Dan kiranya melalui apa yang sudah kita kerjakan, Allah sumber damai sejahtera itu mengobarkan terus semangat kita untuk menjadi duta damai sejahtera yang juga memiliki peran untuk menjaga keteraturan di kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita tetap menjaga keutuhan ciptaan.
Kondisi yang mengharuskan kita tetap di rumah, stay at home, ini juga bagian dari bagaimana kita berperan dalam menjaga keutuhan ciptaan. Kita mesti menunda berbagai ibadah di gedung ini, itu juga dalam rangka kita memilih yang terbaik untuk berperan serta untuk menjaga keutuhan ciptaan. Tetapi terlebih lagi saudara, kita diminta juga menghadirkan Kristus dalam ruang-ruang tertutup yang belum dijangkau oleh gereja, di mana setiap orang berada dalam ketakutan, kegetiran, kesedihan, tangis terjadi, dan orang-orang tersebut membutuhkan pengharapan dan damai sejahtera di tengah situasi kondisi ini. Maka itu saudara-saudara, kehadiran kita juga merepresentasikan kehadiran Allah yang memeluk kita semua dalam kasih dan damai sejahtera. Dan kiranya melalui perenungan Minggu Paskah kedua ini dengan tema Duta Damai Sejahtera, atau saya lebih suka mengatakan menjadi Duta Damai Sejahtera, kiranya kita juga dipanggil untuk meneruskan kasih itu, damai sejahtera itu kepada setiap orang yang membutuhkan kasih itu. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melewati masa ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, shooting river.
got joy like a fountain, peace like a river. In my soul, like an ocean, like a river. In my soul. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena melalui kebangkitan Kristus, maka kami punya pengharapan yang sempurna. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Yesus juga boleh memilih kami untuk menjadi duta damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon mampukan kami, supaya dalam situasi-situasi yang kami hadapi, kami juga boleh menjadi duta damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan, terutama secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati bersama dengan jemaat-jemaat di berbagai tempat. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan menghibur kami semua. Di tengah situasi yang kadang-kadang membuat kami getir, membuat kami kehilangan pengharapan. Tetapi biarlah Kristus hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan sapaan damai sejahtera itu. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa negara kami Indonesia yang tengah berusaha untuk juga mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi ada berbagai upaya juga yang sulit dilakukan. Karena kami sebagai warga negara kadang-kadang kami juga tidak mendukung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu berkati pemerintah kami Tuhan, berkati juga warga negara kami. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menyadarkan kami semua bahwa pandemik ini hanya bisa diatasi dengan gerakan bersama. Kami harus saling mendukung satu dengan yang lain. Sebagai warga negara yang baik juga kami harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menangani situasi yang terjadi saat ini. Maka kami juga punya pengharapan. Ketika kami mampu melakukannya, maka Allah juga terlibat di dalam karya untuk menjaga keutuhan ciptaan ini. Saat ini juga kami berdoa bagi gerejamu GKI Kebonjati, ketika kami hari ini juga harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami juga boleh merefleksikan bahwa kehadiran Allah tidak bisa kami batasi dengan gedung gereja. Sebab Allah juga mampu hadir di tengah situasi yang sedang kami alami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu. Mungkin ada jemaat yang mengalami sakit atau kedukaan. Kiranya Tuhan juga menghiburkan dengan kasih Tuhan. Damai sejahtera itu juga hadir di tengah jemaat, di tengah saudara-saudara kami yang mengalami duka cita ataupun mengalami kesedihan karena sakit. Kami juga berdoa bagi situasi orang-orang yang mengalami atau terkena COVID-19. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan sukacita sehingga mereka mampu melewati masa-masa mereka di inkubasi ini untuk boleh lepas dari sakit penyakitnya.
Berdoa juga untuk para medis, perawat yang berada di garis depan, yang berjuang untuk menghadirkan Kristus di tengah penderitaan sesama kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan juga yang daripada Tuhan. Berkati kami juga gerejamu yang juga terlibat di dalam upaya gerakan untuk boleh menolong pengadaan APD dan juga makan siang gratis bagi orang-orang yang bekerja dengan mencari upah harian. Kiranya upaya kami yang kecil ini juga boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan kami semua. Di tengah situasi ekonomi yang sulit karena virus ini, ketika usaha kami juga mungkin mengalami gangguan, kiranya juga kami tetap punya pengharapan, kami tetap bersuka cita, kami tetap optimis bahwa Allah mengontrol semua ini. Dan kalau kami juga bergerak bersama, kami dimampukan melewati ini dengan baik. Oleh sebab itu berikan hati kepada kami untuk saling berbagi, untuk saling tolong-menolong, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh persiapan ibadah kami yang akan terus dijalani dengan secara online ini. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi setiap orang yang terlibat, upaya tim multimedia yang terus berjuang untuk bisa menghadirkan ibadah melalui kanal YouTube dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan juga kesehatan kepada mereka, kekuatan, semangat, juga sukacita di tengah kondisi yang saat ini tidak selalu memberikan jalan yang baik bagi kami. Tetapi kami percaya pengharapan itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami mengalaskan Tuhan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena pemeliharaan dan kasih-Nya yang tidak habis-habisnya bagi kita. Dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bagi saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati, Bandung. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibnya. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantainya hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, berkeraikan bagimu. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa.
Tuhan Yesus, di tengah situasi ekonomi kami sehari-hari yang belum menentu, kami bersyukur, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih memiliki harapan dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami. Melalui persembahan ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa kalau kami mampu memberikan persembahan, itu terlebih karena Engkau memberikan berkat terhadap kehidupan kami. Berkat yang melebihi daripada sekedar ekonomi, tapi kesehatan, kekuatan, dan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Engkau yang berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk boleh mengelola setiap keuangan gereja yang dibutuhkan untuk boleh semua program-program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat kami di tempat ini, tetapi juga menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan kehidupan kita dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera dari Allah, dan jadilah pembawa damai sejahtera itu bagi sesama kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.